MotoGP 2026, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa, teropong prospek Razgatlioglu di MotoGP. MotoGP 2026, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa, teropong prospek Razgatlioglu di MotoGP. Ya bosku, debut resmi Toprak Razgatlioglu di MotoGP pada tes MotoGP di Valencia, November lalu, telah ditunggu-tunggu. Menjelang acara tersebut, juara WSBK 3 kali dan juara bertahan ini langsung tampil mengesankan pada pertemuan pertamanya dengan rekan-rekan pembalapnya pada 2026, kurang dari 1,3 detik di belakang catatan waktu terbaik hari itu dan berada di posisi ketiga, di antara 4 pembalap reguler Yamaha, membuat sang rookie MotoGP tahun depan mendapat banyak pujian. Namun, apa yang akan mungkin dilakukan Razgatlioglu pada MotoGP 2026 dengan motor V4 Yamaha yang baru? Juara MotoGP 3 kali, Jorge Lorenzo, memberikan pandangannya. Toprak mungkin adalah salah satu pembalap superbike terbaik sepanjang masa, kata Lorenzo kepada situs MotoGP. Teknik mengemudinya luar biasa, terutama pada rem, kata Lorenzo, yang, bagaimanapun, memenuhi syarat untuk tahun 2026. Saya percaya bahwa baik ban maupun Yamaha tidak akan memungkinkan dia untuk mencapai levelnya dengan segera. Yamaha adalah motor yang sangat kaku dengan kekuatan terbesarnya adalah kecepatan di tikungan. Namun, Toprak sudah terbiasa dengan motor Superbike. Apa yang akan diraih Razgatlioglu pada musim MotoGP 2026 dan 2027? Ban Pirelli telah digunakan di kejuaraan dunia Superbike selama bertahun-tahun, sementara ban Michelin telah digunakan di kejuaraan dunia MotoGP selama bertahun-tahun. Akan ada perubahan pada 2027. Saat itu, merek Italia dan Prancis akan beralih ke seri balap lainnya untuk memasok ban bagi semua tim sebagai pemasok tunggal. Ini berarti kejuaraan dunia Superbike akan mengandalkan ban Michelin mulai 2027. Sedangkan kejuaraan dunia MotoGP akan menggunakan ban Pirelli mulai 2027. Mungkin 2027 akan menjadi tahun Toprak bersama Pirelli, dengan pengalaman MotoGP selama 1 tahun, Lorenzo membayangkan. Namun, pembalap Spanyol, yang telah memenangi masing-masing dari 3 gelar MotoGP-nya bersama Yamaha, langsung mengkualifikasikannya. Lorenzo berspekulasi tentang Razgatlioglu dan musim 2027, mungkin dia akan bisa bertarung untuk posisi 5 besar atau bahkan naik podium di beberapa balapan. Tapi, saya rasa dia tidak akan berada di depan sepanjang tahun. Razgatlioglu, tentu saja, akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa Lorenzo salah. Namun, pembalap asal Spanyol ini menambahkan, saya percaya bahwa level balapan di kejuaraan dunia Superbike lebih rendah. Hal itu jelas bagi saya. Alvaro Bautista datang ke Superbike dan tiba-tiba meraih kemenangan demi kemenangan. Sebagai pembalap MotoGP, dia bagus untuk masuk 5 besar, 7 besar, 9 besar. Tapi dia bukan salah satu yang terbaik. Bulega juga memiliki balapan yang sangat kuat, ungkap Lorenzo, mengacu pada runner-up saat ini di kejuaraan dunia Superbike, dan menambahkan, hal yang sama berlaku untuk Ben Spies dan Colin Edwards. Ya, mereka semua adalah pembalap yang sangat bagus, tetapi MotoGP adalah level yang berbeda. Sementara, Jorge Lorenzo agak berhati-hati dan terkadang bahkan kritis terhadap prospek jangka pendek dan menengah Toprak Razgatlioglu di kelas utama kejuaraan dunia motor. Rekan lama Lorenzo dan saingannya, Dani Pedrosa, sangat menantikan Razgatlioglu. Ketika saya melihat Toprak di Superbike, ia mengingatkan saya pada Kevin Schwantz, tutur Pedrosa kepada MotoGP. Ia mengendarai motornya dengan spektakuler dan sangat menyenangkan. Saya rasa ia akan memberikan banyak momen hebat. Saya sangat menantikan untuk melihat dia membalap di MotoGP. Razgatlioglu telah menandatangani kontrak dengan Pramac Yamaha untuk naik ke pentas MotoGP.
Namun, ia tidak terikat kontrak dengan tim balap asal Italia itu, melainkan langsung dengan pabrikan asal Jepang tersebut. Jadwal tes pramusim, MotoGP 2026 akan dihelat di Malaysia dan Thailand, tandai akhir era motor 1000 cc. Ya bosku, jadwal tes pramusim MotoGP 2026 akan kembali digelar di Malaysia dan Thailand, dimulai pada akhir Januari, dengan sesi Sakedon di sirkuit Sepang. Musim depan menjadi tahun terakhir bagi era motor 1000 cc, yang telah digunakan sejak 2012, sebelum peralihan ke mesin 850 cc pada 2027. Perubahan besar itu, menjadikan musim 2026, sebagai momen penting dalam sejarah MotoGP. Selain pergantian spesifikasi mesin, musim depan juga akan menjadi tahun terakhir, Michelin sebagai pemasok ban tunggal, dengan Pirelli resmi mengambil alih peran tersebut mulai 2027. Rangkaian tes pramusim akan dimulai dengan Sepang Sakedon Test pada 29 sampai tanggal 31 Januari tahun 2026 di sirkuit Sepang, Malaysia. Sesi selama 3 hari ini diperuntukkan bagi pembalap penguji, debutan, dan tim pabrikan dengan status konsesi seperti Yamaha dan Honda. Selanjutnya, tes resmi pertama pramusim akan berlangsung pada 3 sampai tanggal 5 Februari tahun 2026 di tempat yang sama dan diikuti oleh seluruh pembalap serta tim MotoGP. Jadwal di Sepang praktis telah dikonfirmasi setelah MotoGP mengumumkan peluncuran resmi musim keduanya akan digelar di Kuala Lumpur pada 6 sampai tanggal 7 Februari tahun 2026. Tes di Thailand jadi ajang penyempurnaan. Setelah dari Malaysia, rombongan paddock akan bergerak ke Buriram, Thailand, untuk menjalani 2 hari tes terakhir, pada 21 dan tanggal 22 Februari tahun 2026. Agenda ini menjadi kesempatan terakhir, bagi tim untuk menyempurnakan motor, sebelum kompetisi dimulai. Musim MotoGP 2026 sendiri, akan dibuka dengan Grand Prix Thailand, pada tanggal 27 Februari hingga tanggal 1 Maret menandai dimulainya kalender padat, yang terdiri dari 22 seri balapan di berbagai negara. Sementara itu, penggemar sudah mendapat kesempatan pertama, melihat motor dan line-up pembalap baru untuk musim 2026, pada tes pasca GP Valencia, yang digelar pada November lalu. Dengan begitu, seluruh mata kini tertuju pada bagaimana transisi menuju era baru MotoGP akan dimulai. Berikut, jadwal resmi rangkaian tes pramusim MotoGP 2026. Sakedon Test, Sepang, Malaysia, 29 sampai tanggal 31 Januari tahun 2026. Diperuntukkan bagi pembalap penguji, debutan, dan tim pabrikan berstatus konsesi. Tes resmi Sepang Malaysia, 3 sampai tanggal 5 Februari tahun 2026. Sesi ini diikuti oleh seluruh pembalap dan tim MotoGP untuk menguji paket motor utama jelang musim baru. Launching Season, Kuala Lumpur, Malaysia, 6 dan tanggal 7 Februari tahun 2026. Acara peluncuran resmi MotoGP 2026 yang memperkenalkan tim, pembalap, dan livery baru. Tes Buriram Thailand, 21 dan tanggal 22 Februari tahun 2026. Tes terakhir sebelum kompetisi dimulai, memberi kesempatan bagi tim melakukan penyempurnaan akhir musim MotoGP 2026. Kemudian akan dimulai pada tanggal 27 Februari sampai tanggal 1 Maret melalui seri pembuka Grand Prix Thailand di sirkuit Buriram.